Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Pratnyasari, NPM 17331211151, kelas D3 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini sebagai tugas akhir dengan mata kuliah metode kuantitatif bisnis dengan uji analisis regresi linier berganda. Di sini saya ingin melakukan pengujian tentang apakah ada pengaruh tentang pelayanan pegawai X1 dan kualitas produk X2 terhadap kepuasan konsumen Y dengan data sebagai berikut dengan jumlah sampel data sebanyak 30 sampel. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Hasil dari output deskriptif statistik. Dari hasil output di atas dilihat dari variabel pelayanan pegawai data N yaitu 30. Nilai minimumnya pelayanan pegawai adalah 19, nilai maksimum pelayanan pegawai adalah 31, nilai rata-rata adalah 24,90 dan nilai standar deviasi yaitu sebesar 3,336. Variabel kualitas produk pada data N yaitu 30. Kualitas produk pada nilai minimum adalah 13, nilai maksimum adalah 22, nilai rata-rata adalah 18,67, dan nilai pada data standar deviasi adalah 2,187. Nilai kepuasan konsumen minimum adalah 16, nilai maksimum kepuasan konsumen yaitu 25, nilai rata-rata kepuasan konsumen yaitu 20,97, dan nilai standar deviasi kepuasan konsumen sebesar 2,512. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Hasil output uji asumsi klasik yang terdapat dari 3 yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, yang terakhir uji heterokedastisitas. Hasil output yang pertama, hasil output one sample Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil output one sample Kolmogorov-Smirnov test di atas dapat diketahui yaitu nilai signifikan sebesar 0,200 karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual terdistribusi dengan normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai tolerance pada kedua variabel bernilai 0,966 dan lebih besar dari 0,10. Kemudian VIF bernilai dengan 1,035 dengan VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas antara variabel bebas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode korelasi Spearman-SRHO. Dari hasil output correlation di atas dilihat dari korelasi antara variabel pelayan pegawai dan kualitas produk dengan unstandardized residual memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas. Alasan saya di sini saya menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Saya tidak memakai uji autokorelasi karena data bukan merupakan time series atau runtut waktu atau nilai pada sampel tidak dipengaruhi oleh sampel sebelumnya. Selanjutnya, uji regresi linier berganda, yaitu uji T atau uji beda. Hasil dari uji T, pengujian koefisien variabel pelayan pegawai, nilai T hitung lebih kecil T tabel sebesar 0,416 lebih kecil dari 2,052 dan signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan
kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Nilai T hitung positif artinya berpengaruh positif, yaitu jika lingkungan kerja meningkat, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Selanjutnya, pengujian koefisien variabel kualitas produk. Nilai T hitung lebih kecil T tabel sebesar min 0,119 lebih kecil dari 2,052 dan signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Nilai T hitung positif artinya berpengaruh positif, yaitu jika kualitas produk meningkat, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Yang selanjutnya, uji F. Hasil dari uji F. Pengujian ANOVA variabel pelayan pegawai dan kualitas produk. F hitung lebih kecil F tabel sebesar 0,335 lebih kecil dari 3,35 dan signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan pegawai dan kualitas produk secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, rumus linier berganda. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Keterangan Y sama dengan nilai prediksi variabel dependen, yaitu kepuasan konsumen. A sama dengan konstanta, yaitu nilai Y jika X1 dan X2 sama dengan 0. B1, B2 sama dengan koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X1 dan X2. X1 sama dengan variabel independen pelayanan pegawai. X2 sama dengan variabel dependen kualitas produk, yaitu bisa dibilang dengan Y sama dengan 22,010 plus 0,061 X1 min 0,0137 X2. Dari arti angka-angka di atas, yaitu nilai konstanta A adalah 22,010. Hal ini dapat diartikan jika pelayanan pegawai dan kualitas produk nilainya adalah 0. Maka kepuasan konsumen nilainya 22,010. Nilai koefisiensi regresi variabel pelayanan pegawai B1 bernilai positif, yaitu 0,061. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pelayanan pegawai sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepuasan kerja konsumen 0,061 satuan. Dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Nilai koefisien regresi variabel kualitas produk B2 bernilai negatif, yaitu min 0,137. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan kualitas produk sebesar 1 satuan maka akan menurunkan kepuasan konsumen sebesar min 0,137 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.